Penerimaan pajak 2025 turun 30%. Wah, apa dampaknya buat Anda? Apakah Anda akan tambah sering diperiksa atau tidak? Yuk, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum saya melanjutkan topik, saya pastikan kepada Anda, tonton video ini sampai habis supaya Anda bisa tahu apa penjelasan saya secara detail dan Anda ngerti teknik-teknik dalam perencanaan pajak Anda ke depan. Oke guys, ini ada informasi data ya, di mana Kementerian Keuangan menginfokan realisasi penerimaan pajak ini hingga akhir Februari ya. Mencapai Februari 2025 anyway. Cuma mencapai 187 triliun, ya, di mana turun 30% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu ya. Di 2024 Februari itu sudah dapatnya 269 triliun. Ya. Jadi ini salah satu hal yang masuk berita yang cukup viral ya, karena sebagian besar pendapatan atau APBN ya, anggaran pendapatan negara kita itu sumber terbesarnya dari pajak ya, mungkin sekitar 70-80% ya, itu dari pajak, sisanya ya dari ekspor impor dan sebagainya. Nah, fenomena yang terjadi ini memang apakah disebabkan oleh apa, kan brand gitu ya. Yang pertama memang bisa jadi karena mungkin kemarin ada isu Cortex gitu ya, katanya Cortexnya kok melambat akhirnya setorannya turun, tapi kok ya enggak juga ya. Nah, cuma kalau berdasarkan data yang ada, memang secara nasional, gitu ya, secara nasional itu memang kondisi ekonomi Indonesia ini berdasarkan data ya, ini memang lagi menurun, ya. Paling gampang satu, kondisi penjualan ya, kalau Anda cari data penjualan mobil, penjualan rumah, gitu ya, itu menurun, ya. Bahkan kalau kita lihat secara pengeluaran ya, atau pengeluaran konsumsi gitu ya, itu juga menurun ya. Nah, itu salah satu hal ya, memang secara nasional ada perlemahan ekonomi ya. Dan memang kedapatan memang satu yang berikutnya adalah terkait dengan implementasi Cortex yang kemarin rada-rada lambat ya, sehingga akhirnya banyak BP yang terlambat setor gitu ya. Jadi waktu di Februari setornya di Maret akhirnya nggak ketahuan. Nah, terus kondisinya juga terkait dengan ini ya, pola ini data ya, pola setoran pajaknya yang cenderung menurun ya di awal tahun, juga itu juga salah satu hal ya. Terus juga terkait dengan PPN ya, kemarin ada isu PPN yang memang baru diterapkan 12%. Jadi memang itu menjadi salah satu isu ya, tapi kondisinya memang kan nerapkannya kan agak buru-buru gitu ya, artinya agak buru-buru karena kondisinya undang-undangnya sudah 12%, tapi supaya tidak menimbulkan problem di bawah, di masyarakat, dan daya belinya biar bisa ikut tetap sama, dibuatlah tarif 11/12% gitu ya, 11/12 dikalikan 12%. Terus juga terkait dengan keuangan negara gitu. Jadi kan kalau Anda lihat keuangan perekonomian kita, sebagian itu juga distimulus oleh pengeluaran negara ya. Nah, sedangkan pengeluaran negara kita di awal tahun kemarin ya itu cukup dihabiskan banyak itu untuk kasih makan gratis ya. Program makan gratis ya. Makan bersama gratis gitu ya. Nah, itu yang akhirnya salah satunya mungkin secara data ini ya mengakibatkan potensi perpajakan kita menurun ya. Nah, ketika pendapatan pajak menurun, sebenarnya implikasinya apa sih ke kita? Ya, ini kan yang saya perlu kasih Anda pemahaman ya. Bahwa saya belum tahu arahnya pemerintah akan kemana ya. Apakah akan melakukan hutang gitu ya. Apakah akan dana oleh utang, itu kan hal yang paling gampang. Tapi bisa jadi gitu ya, juga melakukan hal yang lain. Sebagian yang saya tahu, yang saya tahu dari kondisi yang lama yang pernah terjadi, bahwa kalau sampai misalnya pendapatan turun,
yang akan dikejar untuk menaikkan pendapatan adalah petugas pajak. Gitu ya. Jadi ibaratnya yang mencari uang di negara kita itu kan banyak dari petugas perpajakan. Nah, pendapatan turun, otomatis ya targetnya ditekan, ya targetnya didorong, petugas pajaknya didorong. Nah, ketika petugas pajak didorong, alhasil apa? Nah, ini secara nyata teman-teman, saya ngomong apa adanya, saya nggak mau ngomong basa-basi ya. Ada petugas pajak yang ketika didorong melakukan treatment yang benar dan mereka melakukan pemeriksaan secara benar, melakukan pemeriksaan secara benar, ya. Alhasil, ya udah kalau memang Anda ketahuan salah, ya Anda bayar. Kalau Anda nggak salah, ya Anda nggak bayar. Kan gitu. Tapi ada petugas yang lain yang mungkin kondisinya melakukan cara dengan tidak benar, ya. Ada enggak? Saya ngomong apa adanya? Ada, karena di lapangan ada. Gitu ya. Kami pernah mengalami dapatin petugas yang seperti itu. Nah, dua-duanya mereka akan melakukan SP2TK dulu pertama. Mereka akan meminta permintaan klarifikasi data ke Anda. Ya. Nah, tapi kalau yang benar, mereka akan ngomong, nanya, jelas Anda menjelaskan dan sebagainya. Mereka akan mencari potensinya, yang salahnya di mana dan sebagainya. Pasti akan cari. Tapi di siang satunya lagi, bisa jadi mereka nyarinya lebih kurang detail. Ya. Tapi mereka buru-buru menyalahkan Anda dan menembak angka. Ya. Anda salah nih. Sekian miliar, sekian puluh miliar. Nah, problemnya, meskipun petugas pajak baik atau nggak baik, problemnya adalah apa? Di Andanya sendiri. Seringkali ketika teman-teman dapat petugas pajak yang baik ataupun nggak baik, ya, dalam artian bukan gimana ya, maksudnya dalam artian bukan petugas pajaknya nggak baik dan bukan semua petugas pajak nggak baik. Tolong diklarifikasi ya, bukan semua petugas pajak nggak baik. Misal saja ada dapat yang kurang, ya. Jadi tolong jangan di-cut videonya, saya diviralkan gara-gara kata-kata petugas pajak nggak baik. Ya, saya nggak mau juga. Nah, misal saja dapat yang kurang. Dan dia langsung tembak angka ke Anda, minta diperiksa. Sama-sama aja gitu ya. Tapi yang problem adalah apa? Di wajib pajaknya yang tidak siap untuk diperiksa. Dan masih banyak wajib pajak yang stigmanya takut diperiksa. Kemarin saya ketemu sama orang ngomong gini, Pak, saya itu kalau misalnya lapor pajak setiap tahun saya pasti naikkan, Pak, gitu ya. Kalau rugi pun, Pak, saya buat untung, Pak. Loh, buat apa, Pak? Iya, Pak, saya takut diperiksa. Loh, kenapa, Pak? Nah, dia ngomong cuma takut diperiksa. Ya, takut nanti nggak bisa menjelaskan dan takut dicari-cari. Karena ini horor di lapangan bahwa ketika mereka benar pun kalau mereka dapat petugas pajak gitu diperiksa, mereka bisa salah gitu ya. Nah, saya jelaskan, ya memang bisa seperti itu kalau Anda tidak punya data. Ya. Dan ini seringkali di lapangan bahwa banyak perusahaan yang sampai hari ini membuat laporan pajaknya itu nggak jelas. Ya, dia punya laporan mutasi kas bank, penjualan dilempar ke pihak ketiga untuk dibuatkan laporan pajaknya. Yang akhirnya kertas kerjanya pun nggak jelas. Waktu diperiksa, nggak bisa fighting, nggak bisa jelaskan karena kertas kerjanya nggak jelas, semua mutasinya nggak jelas, ya hulu ke hilirnya nggak jelas. Nah, bagi saya kalau kita mau beresin masalah pajak, yang harus diberesin dulu adalah apa? Pembukuannya dulu diberesin, sistemnya dulu diberesin. Makanya kalau kami di consulting, kami beresin mana? SOP-nya dulu diberesin, flow-nya jelas, job desk-nya jelas, strukturnya jelas, baru kita beresin uangnya, keuangannya, laporan keuangannya, dokumennya, ya. Reportnya jelas semua, baru ke pajaknya. Jadi pajak ini adalah output daripada kondisi sesungguhnya perusahaan. Ya, tapi kebanyakan orang pengusaha melakukannya kebalik. Ya, kebaliknya gimana? Dia beresin pajaknya saja. Pokoknya yang penting saya laporan pajak, suruh pihak ketiga lapor. Dibuatin laporannya benar, jadi lapor. Begitu diperiksa, nggak berani. Ya, si pihak ketiga ini tanyain, Pak, ini mau diperiksa. Wah, udah Pak, nggak usah periksa Pak, bayar aja loh. Ya enggak apa-apa sih, bayar aja. Tapi kalau Anda nggak salah, seperti tadi ya, ada perusahaan orang yang tadi ngomong, Pak saya rugi pun Pak dibuat untung. Itu banyak guys, perusahaan-perusahaan yang rugi pun dibuat untung. Dan saya mikir, ngapain Anda rugi dibuat untung?
ya, atau bahkan mungkin untungnya turun tahun ini. Tapi karena Anda nggak pengen diperiksa, Anda tetap buat lebih untung daripada tahun kemarin. Kan kayak gitu. Saya ngomong ngapain? Kalau memang Anda mau, harus dibenarkan laporan keuangannya. Jangan sampai Anda nunggu, Anda sudah ruginya tambah parah, untungnya tambah kecil, Anda minta untung terus. Ya. Akhirnya Anda membayar pajak yang tidak perlu. Ya. Apalagi di kemudian hari teman-teman, dengan kondisi tadi bahwa pendapatan pajak kita turun negara, ya. Targetnya pasti ke petugas pajak. Maka saya ngomong sama teman-teman yang lain, jadikan bahwa surat pemeriksaan pajak, jadikan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak itu menjadi hal yang lumrah dilakukan. Kenapa? Karena tugasnya petugas pajak adalah apa? Meriksa kita. Saya bukan pro dengan itu ya, saya juga nggak pro. Jadi Anda jangan salah sangka, saya juga nggak pro. Diperiksa pajak itu nggak enak, konsultannya juga saya juga membantunya juga capek juga. Ya, tapi saya berusaha supaya klien yang kami bantu tidak sampai mereka ditekan terus akhirnya hancur. Ya, jadi kita berusaha untuk membantu semaksimal mungkin. Bukan enak, bukan. Tapi memang itu akan terjadi. Nah, karena itu akan terjadi, bagaimana kita? Ya kita harus persiapan. Jangan sampai ketika itu terjadi terus kita pasrah aja. Kan nggak juga gitu. Ya. Jadi teman-teman, saat ini saya ngomong sama teman-teman, anggaplah pemeriksaan pajak jadi salah satu hal yang memang Anda hadapi. Tapi harus disiapkan dengan baik supaya jangan sampai Anda diperiksa tapi Anda tidak punya bukti yang jelas. Buat teman-teman yang masih bingung terkait dengan permasalahan pajak Anda, saya yakin dan percaya memang tidak mudah untuk memahami perpajakan Indonesia. Tapi bisa kok Anda tahu langkah-langkah strategik yang bisa Anda lakukan secara singkat. Caranya gimana teman-teman? Anda bisa melakukan konsultasi private terkait dengan perpajakan Anda dengan saya ataupun dengan tim kami. Dan kami bisa memberikan Anda saran-saran yang praktis dan relevan untuk Anda lakukan. Ya, sehingga perpajakan yang Anda hadapi saat ini bukan jadi masalah yang besar. Tapi Anda tahu solusi yang baik untuk perpajakan Anda dan di kemudian hari Anda tidak sampai mengalami masalah yang serupa. Ya, buat teman-teman yang ingin berdiskusi dengan kami, silakan Anda klik link yang ada di kolom deskripsi. Semoga teman-teman yang menonton video ini semuanya tetap optimis, tetap positif ya, tetap berpikiran baik terlepas dari apapun yang terjadi di dalam negara kita ya. Saya yakin dan percaya kita berbuat benar ya, tetap meskipun kondisi belum benar tapi kitanya akan dibenar ya. Tapi kalau Anda berbuat tidak benar, meskipun kondisinya benar, Anda pun akan jadi nggak benar ya. Percaya saya teman-teman, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tanam, pasti Anda akan tuai sendiri. Jadi Anda nggak usah pusing, mikirin kanan kiri, jalan aja terus ya. Lakukan apa yang baik menurut Anda dan menurut keyakinan Anda. Buat teman-teman semua ya, silakan kalau merasa video ini bermanfaat, silakan di like, ya, subscribe dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini dapat banyak berkat buat banyak orang. Ya, semakin sehat, semangat dan selalu berbahagia buat teman-teman sekalian. Bye bye.